Salam sehat untuk kita semua. Selamat bertemu dalam pembelajaran kita yang kedua, yaitu operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama kita ambil dari penjumlahan, yaitu penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Ini sebenarnya sudah kamu lakukan mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Ini hanya pengulangan saja. Sebagai contoh, misalnya 10 tambah 15 sama dengan titik-titik. Gampang saja kan? Sudah bisa luar kepala. Tapi ini kita buat dengan 10 tambah 15, kita jadikan dia bersusun 10 tambah 15. Ingat, letak daripada satuan harus di bawah satuan, puluhan di bawah puluhan. Maka jumlahkan saja 2, maka hasilnya adalah 25. Bagaimana kalau misalnya ada sampai ratusan, misalnya 175 ditambah dengan 89. Sama caranya kita susun. Kita susun dia, tapi tetap ingat harus nilai tempat diperhatikan. Satuan di bawah satuan, puluhan di bawah puluhan, dan ratusan jika ada di bawah ratusan. Ini anak-anak coba kamu perhatikan, hanya ada satuan dan puluhan. Maka tulis 89, tambahkan 5 ditambah 9, 14. Maka yang kita tulis adalah 4. Satunya kemana? Boleh disimpan di sini, boleh juga di luar, tapi ingat nanti. Lalu tambahkan 1 tambah 7, 8 tambah 8, maka 16. Satunya kemana? Tetap kita simpan, boleh kita buat di sini. Maka 1 tambah 1 sama dengan 2, maka hasilnya adalah 264. Begini cara menjumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat. Tapi anak-anak, mungkin kamu lihat dalam buku paket atau buku bacaanmu ada menggunakan garis bilangan. Itu biasanya kalau penjumlahan bilangan bulat dengan bilangan bulat, jika bilangan yang dijumlahkan itu angkanya kecil. Kalau besar rupanya apa? Tidak bisa kita buat. Sebenarnya bisa, tetapi papan tulis kita pasti nggak muat. Bagaimana caranya kalau kita mau membuat garis bilangan? Kita buat misalnya 4 ditambah 3 sama dengan berapa? Dengan menggunakan garis bilangan. Sebenarnya hasilnya kamu sudah tahu. Gambarkan saja anak-anak garis bilangan. Barangkali sudah semua tahu kan? Garis bilangan itu, ingat pembelajaran kita yang pertama ada garis bilangan yang menunjukkan bilangan bulat. Ingat, di tengah-tengah atau sebagai pusat adalah 0, ke kiri negatif, ini positif, positif terus. Kalau kurang panjang, panjangkan saja. 4, 5, panjangkan saja kalau tidak. Itu bebas. 6 dan 7. Anak-anak, kita lihat 4 ditambah 3. Kita mulai dari sini. Kita selalu berada pada titik 0. 4-nya kemana? Kalau dia positif, berarti dia akan melangkah ke kanan sebanyak 4 satuan. Oke, kita buat 1, 2, 3, 4. Inilah 4. Lalu yang berikutnya ditambah, berarti dia bertambah ke kanan sebanyak 3
satuan. 1, 2, 3 buat tanda. Maka beradalah kita sekarang di titik 7. Maka 4 tambah 3 sama dengan 7. Itu kalau menggunakan garis bilangan. Itulah makanya anak-anak kalau kita buat ini di dalam garis bilangan tidak memungkinkan, sedangkan ini saja 7 sudah sangat panjang. Oke anak-anak, kalau ini saya kira tidak menjadi masalah bagi kita. Barangkali nanti di sini. Yang kedua, penjumlahan bilangan, saya bawa singkat ya, bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Atau ini. Oke, kita ambil contoh misalnya. Ini bulat positif. Kita ambil misalnya 3 tambah, karena tadi adalah penjumlahan, negatif 5 sama dengan berapa? Sebagai ilustrasi anak-anak, misalnya boleh kita ambil dalam kehidupan sehari-hari 3 itu positif. Kita misalkan dia menang, lalu negatif itu kalah. Nah, ilustrasinya begini. Andi bermain kelereng, pertama sekali dia menang 3 butir. Lalu bermain lagi. Ternyata negatif tadi kita katakan adalah kalah. Ternyata dia kalah 5. Nah, anak-anak, Bapak mau ingin tanya, apakah Andi terakhir setelah selesai bermain kelereng yang kedua dalam keadaan menang atau kalah? Pasti jawabannya adalah kalah. Dari mana kita tahu bahwa nilai yang menang itu lebih kecil dari nilai yang kalah? Maka hasilnya ini pasti dia kalah. Kalah berapa dia? Pasti kalah 2. Maka hasilnya adalah negatif 2. Mungkin kamu bertanya, kalau di atas tadi Pak, penjumlahan bisa kita buat dengan garis bilangan. Apakah penjumlahan bilangan bulat positif dengan negatif itu juga bisa kita buat di dalam garis bilangan? Bisa. Mari kita perhatikan. Ini garis bilangannya. Tetap tadi kita pertama dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ke kiri. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Tadi kita katakan atau Bapak katakan kita selalu berada pada titik pusat atau 0. Lalu yang berikutnya kita lihat 3. Dia adalah bilangan bulat positif. Maka kita berangkat atau melangkah kemana? Kita melangkah ke sebelah kanan sebanyak 3 langkah. Maka kita berada di sini. Lalu bertambah negatif ke kiri atau ke kanan? Kalau negatif tadi kita katakan ke kiri, maka berarti dia akan berbalik lagi. Maka balik lagi, hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka anak-anak berada di titik mana? Di titik negatif 2. Maka hasilnya sama dengan menggunakan garis bilangan. Kalau dibalikkan Bapak gimana? Mungkin begitu. Maka itu yang ketiga adalah penjumlahan bilangan bulat
negatif dengan bilangan bulat positif. Ini sebenarnya anak-anak semuanya ini nanti adalah merupakan kebalikan daripada yang kedua. Baik anak-anak, kalau kita perhatikan sebenarnya sama. Kita balikkan saja. Apakah benar hasilnya nanti? Sebagai contoh, negatif 5 ditambah dengan 3 sama dengan berapa? Sama seperti ilustrasi yang tadi. Yang pertama bermain kalah 5. Yang kedua bermain menang 3. Maka pasti sudah anak-anak bayangkan berapa hasilnya dan apa? Apakah bilangan negatif hasilnya atau yang positif? Anak-anak semua kira-kira positif atau negatif hasilnya? Dia pasti nanti adalah negatif. Nah, berarti karena ke kiri dia menunjukkan yang keempat, yaitu pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Ini juga gampang sekali, tapi kita mulai dari yang terkecil supaya lebih mahir dengan menggunakan garis bilangan. Kita ambil ini contoh 1. Bilangan bulat, kita pilih misalnya bilangan bulat 5 dikurang dengan 3. Tapi kita selesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Kalau ini saja soal untuk kelas 6 sebenarnya ya sudah terlalu ringan. TK saja ini sudah melewati. Tapi kita dengan menggunakan garis bilangan. Ya, buat garis bilangannya tetap 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Ingat, kita selalu berada pada titik 0. Maka ini kita perhatikan, yang dikurangi ini positif, maka kita berangkat ke kanan sebanyak 5 langkah. Kita sekarang berada pada titik 5. Tadi kalau ini kurang berarti dia harus ke kiri. Ke kiri dari mana? Apakah kita dari 0? Tidak. Kita ke kiri di mana kita terakhir berdiri atau berada. Berarti kita dari titik 5. Sejauh 3 langkah. Hitung dulu. 1, 2, 3. Maka jelas nanti kita berada pada ini, berada pada titik 2. Maka 5 kurang 3 sama dengan 2. Kalau besar angkanya sama masalahnya seperti yang tadi, tidak mungkin kita gambarkan dalam diagram atau garis bilangan ini. Maka biasa saja. Nah, misalnya 205 dikurang dengan 98 sama dengan. Ini kan tidak mungkin lagi kita gambarkan garis bilangannya sampai 205. Pasti sudah sangat membosankan dan tidak mungkin ada bisa kita buat sampai sejauh itu. Maka bagaimana kita buat garis bilangannya? Tidak perlu, susun saja 205. Ingat, letak lambang bilangan itu 98 kurangkan 5 dikurang 8. Oh, nggak bisa Pak. Jadi gimana? Pinjam dari puluhan. Tidak ada yang bisa dipinjam Pak. Pinjam lagi. Nah, maka pinjam lagi dari ratusan, robah kemari jadi 10. Pinjam lagi, maka ini menjadi 9.
ini menjadi 15. 15 kurang 8, anak-anak sudah bisa? Pasti bisa. 15 kurang 8 sama dengan 7. 9 kurang 9 sama dengan 0. Ini tadi sudah dipinjam. Sengaja Bapak nggak tulis. Tinggal berapa di sini anak-anak? Jawabannya pasti 1. 1 itu dikurangi dengan berapa? Oh, ini ratusannya 0. 1 kurang 0. Oke, 1. Maka jawabannya tidak ada masalah di sini. Oke. Lalu yang kelima, pengurangan bilangan bulat. Ya, yang kelima, pengurangan bilangan bulat positif saya singkat dengan bilangan bulat negatif, juga Bapak singkat bulat positif. Kita ambil contohnya. Negatif. Oh, maaf. Bulat positif kita ambil misalnya 9. Lalu pengurangan dikurang. Ini karena pengurangan. Dengan apa? Bilangan bulat negatif. Bagaimana kita mau membuat ini? 9 dikurang negatif 4. Maka ada hal yang harus kita ingat di sini. Mungkin juga waktu kelas 5 kamu sudah tahu. 9 dikurang negatif 4 ada tanda yang sama berdekatan. Maka ini akan kita rubah. Bagaimana kita mau berubah ini? Ini sebenarnya sama dengan 9. Kalau dia ini bertemu, maka itu berubah menjadi positif, berarti menjadi tambah. Maka hasilnya kembali seperti yang ini. Berarti kita menambahkan. Kalau dia kurang negatif, menambahkan lawannya ini. Lawan dari 4 berapa? Negatif 4. Lawan dari negatif 4 berapa? 4. Nah, maka ini sama dengan 13. Tak perlu kita buat dalam garis bilangan. Coba ingat tadi, kalau mengurangkan dengan bilangan negatif sama dengan menjumlahkan lawannya. Contoh yang kedua misalnya di sini. 10 dikurang negatif 15. 10 dikurang negatif 15. Lawan dari 15 itu berapa? Adalah negatif 15. Lawan negatif 15 adalah 15. Maka mengurangkan bilangan negatif maka sama dengan menjumlahkan lawannya, maka sama dengan 25. Gampang kan? Gampang. Oke, yang keenam. Yang keenam, mari ini nanti yang perlu kamu perhatikan. Pengurangan bilangan bulat negatif dengan juga negatif. Misalnya negatif 4 dikurang dengan negatif 6. Ingat kembali, pengurangan bilangan negatif adalah menjumlahkan lawan dari bilangan negatif yang mengurangi itu. Yang mengurangi adalah
6. Maka ini kita rubah negatif 4, 6. Kembali dia ke konsep yang pertama tadi. Kalah 4, kalah dilambangkan dengan negatif, menang 6. Konsep yang berapa tadi itu anak-anak? Adalah konsep yang pertama. Maka kalah 4, menang 6, lebih besar nilai daripada menang, maka dia menang. Menang dilambangkan dengan apa? Positif atau plus. Kurangkan saja, balikkan saja. 6 kurang 4, 2. Tapi ini tidak perlu kamu tulis. Boleh ini dibuat menjadi cukup 2. Jadi gampang sekali anak-anak. Maka untuk lebih mahir lagi, lihat nanti, ayo berlatih. Ayo berlatih. Coba latih sendiri ya anak-anaknya. Yaitu pada buku paket halaman 34 nomor 1 dan 2. Halaman 37 nomor 1 dan 2. Oke, ini coba anak-anak untuk berlatih supaya lebih mahir lagi. Nanti setelah selesai sampai dia ke pembagian, karena yang pertama tadi penjumlahan, yang kedua pengurangan, materi berikutnya adalah perkalian dan pembagian. Bapak akan kirimkan soal merangkum ke semua daripada materi operasi bilangan bulat itu. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Selamat bertemu kembali.